Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan kebaikan ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, ini kita ketemu di mata kuliah P3TIK singkatannya ya dari mata kuliah. Ini namanya panjang sekali nama mata kuliahnya ya. Jadi nama mata kuliahnya adalah Proyek Perancangan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Atau kalau misalkan kita singkat jadi P3TIK ya. Biasa kita menyebutnya seperti itu. Dan ini rata-rata mahasiswa yang sudah tingkat lanjut ya, semester akhir yang mengambil mata kuliah ini. Jadi sesi pertama ya kita paling kenalan, simple aja. Siapa tahu takutnya ada yang belum kenal dengan saya. Nah, oleh karena itu perkenalkan, nama saya Riyad Sahara. Saya sebagai dosen pengampu dari mata kuliah P3TK ini. Dan di sini kebetulan ada tiga kelas paralel ya di kelas mata kuliahnya dari IF 701, IF 702, dan IF 703. Nah, jadi pelaksanaan sesi sinkronnya memang kita lakukan secara serentak. Jadi mohon maaf karena untuk efisiensi penggunaan room Zoom-nya dan juga untuk karena padat sekali ya jadwal untuk tahun akademik ini, alhamdulillahnya Unsia mahasiswa barunya cukup membludak melebihi target ya satu prodi bahkan ada yang menerima sampai 1.300 mahasiswa baru di informatika sendiri sampai dengan 700 maba. Jadi rekan-rekan semua ini punya adik-adik kelas yang luar biasa banyak nih. Nah, saya akan membersamai rekan-rekan semua selama kurang lebih satu semester ke depan ya. Satu semester ke depan ini berarti efektifnya paling sekitar 4 bulanan aja. 4 bulanan yang terdiri dari 16 kali pertemuan, 7 kali materi sebelum UTS, jadi pertemuan 1 sampai 7, 8 UTS, 9 sampai 14 materi lagi, 9 sampai 15, mohon maaf, materi lagi, dan 16-nya UAS. Nah, itu kalau mata kuliah biasa, tapi kalau mata kuliah yang biasanya based on project atau case study, based on-nya gitu ya, itu biasanya UTS sama UAS-nya laporan kegiatan aja, jadi bukan seperti menjawab soal. Seperti contohnya mata kuliah ini nih. Jadi mata kuliah yang masuknya ke kategori project management ya. Nah, di mata kuliah project management ini biasanya outputnya adalah berupa sebuah project. Nah, di sini adalah produk ICT yang dimana dalam mendevelop produk ICT tersebut ada manajemen yang dilakukan. Waktu teknik-teknik tertentu ya yang dilakukan dalam membangun atau mendevelop atau menjalankan proyeknya, ada metode apa yang di dalam teknik tersebut atau langkah-langkah tersebut. Juga banyak sekali unsur manajemen yang ada juga, misalkan manajemen sumber daya manusianya, manajemen sini manajemen sumber daya ya. Terus kalau misalkan kita breakdown lagi dari sumber daya manusia, terus dari materialnya, terus dari mitigasinya juga ya, misalkan risk manajemennya atau manajemen risikonya itu ada semuanya, kental semua di dalam sebuah manajemen proyek, di manajemen proyek apapun ya. Khususnya misalkan kita bicara di bidang kita nih, TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, untuk aturan main, karena ini semester lanjut nggak sih jelaskan ya, yang harapannya sih rekan-rekan semua ini sudah sangat memahami gimana sih aturan main di perkuliahan di Unsia ya. Karena kan di sini sudah semester-semester lanjut semua. Terus gimana cara dapetin presensi kehadiran, apa aja yang harus dilakukan untuk dapetin presensi kehadiran, dan banyak halnya. Karena di sini saya melihat beberapa rekan-rekan yang sangat-sangat familiar ya. Kayak misalkan nih ada Mas Poryaksa, ada Mbak Jovita, terus Hadir kita Pak. lagi ada Mas Kasmi. Hadir Pak, hadir. Nah ini kan ada Mbak Email, Mas Eki, ini kayaknya familiar-familiar semua nih beberapa. Jadi kayaknya Hadir Pak. aturan main mah ya udahlah ya udah paham semua ya. Siap Pak. Jadi nggak usah Insya Allah Pak Mbak. nggak usah dijelasin lagi absensinya gimana pak gitu. Terus biar dapat absennya apa yang harus dilakukan. Nah kalau semester semester satu ya satu pertemuan tuh habis waktunya. Kalau untuk sinkron tuh biasanya dihabiskan untuk penjelasan ya gimana sih berkuliah di Unsia tuh, kayak dapetin presensi kehadiran, nilainya gimana, nanti tugasnya gimana, kuisnya gimana sampai dengan ujiannya dan lain-lain ya. Kalau ini itu kita lewatin, kita langsung fokus ke diskusi mengenai ini mata kuliah mau gimana nih.
yang dilaksanakan apa aja, bentuk tugasnya seperti apa, output perkuliahan yang diharapkan tuh kayak gimana. Itu aja sih. Di LMS sudah saya share tuh modulnya udah, terus ada juga satu sesi yang dimana di situ saya minta untuk buat kelompok maksimal 5 orang. Sorry belum di share. Nah, ini dia. Nah, ini saya share salah satu kelas aja lah ya. Contohnya kelas 703 di 703. Nah, kalau halaman diskusi ya udah tahu ya ini keluarnya apa. Medsos oriented lah, yang recent update ya paling atas ya, yang di update terbaru ntar paling atas munculnya. Kalau mau ngeliat detail di sesi pembelajaran, takutnya ada yang lupa. Saya ingatkan kembali. Nah, terus kita ke bagian ada di sini kelompok exhibition proyek ICT. Nah, di sini saya minta rekan-rekan semua untuk buat kelompok maksimal 5 orang per kelompok. Ini karena menghitung jumlah peserta dari sebuah kelas. Nah, ini contoh 57 ya. Ya, saya maksimalkan 5 orang per kelompok lah. Biasanya nih tahun-tahun sebelumnya 3 orang aja atau paling banyak 4 orang itu untuk case-case khusus ya. Yang misalkan udah nggak dapat kelompok lagi, ketinggalan kelompok dan lain-lain itu boleh 4 orang. Nah, di sini dari awal sudah ditentukan maksimal 5 orang per kelompok. Ini ya udah lumayan banyak ya. Udah lumayan banyak untuk satu kelompok di dalam sebuah kelas dengan pesertanya tadi bisa dilihat 57-an atau ada yang maksimal sampai 60. Jadi kalau 60 aja dibagi 5 berarti harusnya ada 12 kelompok. Nah, buat apa sih kelompoknya? Nah, kelompoknya ini nanti akan membuat sebuah proyek ICT. Akan membuat sebuah proyek ICT, proyek yang khusus objek atau hasil proyeknya adalah produk ICT. Nah, produk ICT itu apa aja? Banyak banget produk ICT. Dari mulai misalkan yang umum, yang familiar kita kenal, software, aplikasi gitu ya. Aplikasi web, aplikasi desktop, aplikasi mobile, itu salah satu contohnya. Terus apalagi misalkan desain simulasi jaringan atau desain topologi jaringan, atau misalkan desain infrastruktur. Terus contoh lagi satu lagi, misal lagi ada multimedia, terus ada games. Nah, itu adalah produk-produk ICT. Nah, produk ICT-nya buat apa? Nanti di akhir perkuliahan untuk masa UASnya, untuk UAS ini ya, berarti untuk UASnya mata kuliah P3TIK. Teman-teman akan melaksanakan, menyelenggarakan sebuah pameran virtual. Nah, mungkin ada beberapa yang sudah pernah nonton sebagai pengunjung di tahun-tahun sebelumnya. Begitu ada apa pameran virtual ini, pameran hasil karya mahasiswa ya. Nah, bentuknya seperti itu. Jadi nanti produk ICT yang sudah di-develop atau hasil dari sebuah proyek ICT-nya itu akan dipamerkan secara virtual sebagai tugas akhir mata kuliah ini. Nah, rekan-rekan saya minta untuk list tuh kelompoknya, terus nanti ada nama atau judul proyeknya ya, nama produk ICT-nya atau judul proyeknya boleh tuh dituliskan. Paling simpel atau paling pendek nama produknya aja langsung, jangan judul lah. Kalau judul biasanya panjang ya. Jadi nama produk ICT-nya apa? Misalkan ada yang mau bikin aplikasi berbasis mobile untuk pendataan atau pencatatan kegiatan dan plus remindernya, misalkan nama produknya Remind Me, nah itu boleh-boleh aja. Jadi nama produk itu unik ya, dan biasanya kan pendek-pendek nggak panjang-panjang. Jadi yang di list bagusnya nama produk aja langsung, boleh kayak gitu. Terus di list juga siapa anggota-anggota kelompoknya dari mulai ketuanya, terus juga sampai dengan anggota 1, 2, 3, 4-nya. Nah, itu di list juga. Nah, ini juga kalau misalkan ada yang mau menyertakan link grup WhatsApp kelompoknya sangat diperbolehkan. Jadi ini saya sudah share untuk kelompok exhibition proyek SD usianya untuk tahun ini 2024 2025. 2026 2025 2026 ganjil ya. Nah, ini jadi rekan-rekan silakan list. Ini sudah banyak yang list, padahal belum saya jelaskan, tapi sudah banyak yang list artinya sepertinya sudah mengetahui nih ujung-ujungnya nih kuliah ngapain gitu ya. Nah, misalkan ini dari kelompok kelas IF 701 aja sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kelompok.
Kok kelompok satu nggak ada yang mau isi nih, kenapa ini? Nggak ada yang maju duluan, nggak ada yang maju belakangan, isi aja. Terus kelas IF702, kelompok satu kosong satu dua tiga empat lima enam tujuh. Ada 7 kelompok dari kelas IF702. Nah, di 703 udah satu. Wah, ini masih sendirian nih. Saya belum hitung lah ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Baru 6 ya. Dari 12 kelompok maksimal. Artinya nanti akan ada 36 kelompok yang berarti akan ada 36 produk ICT yang bisa dipamerkan di pameran virtual, pameran hasil karya mahasiswa produk ICT Universitas Cyber Asia. Terus kalau ada yang mau ngelihat link apa pelaksanaan pamerannya gimana sih? Atau apa sih nanti di acara pamerannya itu yang dilakukan? Oh, sebentar. Komputer saya nge-lag. Nah, mudah-mudahan nggak nge-lag. Rekan-rekan bisa searching di YouTube. Nanti cari aja pameran hasil karya mahasiswa Universitas Cyber Asia. Nanti akan ada beberapa yang keluar. Contohnya di sini dari channelnya Bu Vesa. Waktu itu Bu Vesa salah satu anggota pelaksana juga. Dan ini dia nge-record. Nah, rekan-rekan bisa cek nih ya, apa aja sih isinya. Terus juga ada dari channel saya di sini yang tahun lalu nih ya. Ini kebetulan tepat tahun lalu, 1,5 tahun lalu malah ya. Nah, nanti bisa dicek. Bentar ini saya share screen, ada suaranya juga deh. Share mana pengaturan advance, komputer audio, share sound. Oke, mudah-mudahan sound terdengar ini. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sangat senang sekali bertemu kalian. Terus inti pamerannya kita lihat contoh mana ya. Nah, nanti pada saat pameran itu akan teman-teman seperti punya stand tersendiri yang divirtualkan. Kita pakai aplikasinya atau tools alat bantunya Zoom ya. Jadi nanti kayak stand-stand pamerannya itu di breakout room. Contoh ini yang sudah mulai masuk ke breakout room nih. Dan di breakout room itu nanti rekan-rekan semua itu memamerkan seperti di pameran konvensional atau pameran offline di mana ya rekan-rekan berusaha untuk narik konsumen dengan memamerkan produknya gitu ya, demoin produknya, terus jawab-jawab pertanyaan pengunjung atau calon customer yang datang ke stand atau boothnya rekan-rekan semua. Nah, ini contohnya. Halo, tim projectnya siapa? Mas Ari ya, Mbak Cynthia sama Mas Teguh. Iya Pak. Nah, ini mereka Ini kebetulan lagi udah, share udah selesai screen ngedemoin ya, apps-nya? atau lagi share video Apps-nya produknya. enggak di share screen karena Oh, belum di wrap ke APK. oh, gitu. Jadi ini masih gambaran awal yang dimana kan mensugesti untuk menu apa yang ingin kita masak dengan bahan yang kita punya Pak. Oke. Kalau di running di simulator bisa? Running simulator ada di Teguh Pak. Tadi dulu, Oh, bentar. Dia lagi keliling. oh iya, udah nggak apa-apa. Ya. Ini contohnya yang mobile apps ya. Terus kalau kita lihat lagi ini ada contoh lagi yang desktop apps. Nah, ini contohnya aplikasi apa ini ya? Oh, lapor yang pengunjung datang ke dalam suatu wilayah tempat tinggal gitu ya. Terus kalau misalkan kita lihat lagi ada contoh-contoh apa lagi nih? Oh, ini ada yang lumayan keren ya. Nah, ini nih. Ini yang apa dulu ya? Ini dia sekaligus untuk tugas akhirnya kalau nggak salah. Jadi ini aplikasi untuk perhitungan jumlah kendaraan yang Kamu lewatin bisa tahu itu sebuah jalan tol ya. dari arah Ngawi. Misalnya nih 6.462, terus dari arah Solo 6.836. Kamu pasang itu di sana atau bagaimana ini? Maksud saya pengen tahu pola kerjanya dari ini yang kamu buat ini. Oke, siap Ibu. Mohon izin menjelaskan Ibu. Ya. Ya. Oke. Nah, silakan. jadi seperti ini Bu. Kamera ini Bu, maaf ya, saya tunjukkan videonya lah. Kamera ini Bu, ini jadi terpasang di jalan raya Ibu. Nah,
Hmm. Kebetulan Di eh, jalan rayanya, sorry, di jalan rayanya Mas, gimana Ibu? kameranya kamu taruh di jalan rayanya. Iya, betul Ibu. Ini kamera CCTV Ibu, CCTV jalan raya. Oke, Oh, ini Ya. contoh lagi ada berarti yang kamu mobile kerja apps sama juga. sama orang Sama nih hukum. untuk kebutuhan Kapasitas tugas akhir seseorang juga hanya nih. dari media sosial yang begitu banyak apabila pelamarnya Ini banyak, yang untuk kalau nggak mungkin salah kita bisa deteksi mental health ya. ada Atau apa ini? tingkat lanjut Kayaknya sih iya nantinya sebenarnya. bisa kerjasama dengan para HRD atau perusahaan lah untuk bisa melebarkan sayap ke situ. Cuman untuk awal-awal ya paling memang eh, main feature-nya kita menyediakan tempat healing lah ya, tempat healing yang rekomendasi untuk Oh sorry. para Ya. para pengguna atau user. Mungkin apa hak asasnya itu dari Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau review dari pengunjungnya Saya mau harap lihat dijawab yang dengan sebaik-baiknya ya. Simulasi Nah, jaringan. ini Terima kasih, Calon-calon Mbak. calon-calon customer nih mungkin ada yang tertarik buat perusahaannya. Nah, itu kan jadi benefit tersendiri buat rekan-rekan ya. Terus nanti ini juga sekaligus ada kompetensi nasional ya. Ini saya stop share dulu aja. Nah, jadi bukan hanya sekedar apa namanya? Pameran hasil karya juga, tapi ada nah ini ada bumbu kompetisi hasil karya mahasiswa. Tuh. Karena ini rekan-rekan di Unsia kita tahu domisilinya atau asalnya ini heterogen ya. Jadi dari seluruh penjuru di Indonesia ada nih kuliah di Unsia. Bahkan ada juga yang di luar negeri. Jadi sebenarnya kalau misalkan skalanya kita bilang internasional ya sah-sah aja walaupun isinya adalah internal kita gitu. Dan berarti nanti kalau misalkan ada yang dapat juara gitu ya, dinilai produknya terbaik dari yang terbaik gitu dari semua yang dipamerkan itu semuanya produk-produk yang terbaik. Nah, kita pilih lagi yang terbaik dari yang terbaik. Berarti itu bisa dikategorikan sebagai pemenang suatu perlombaan atau event skalanya ya bisa nasional atau internasional. Dan itu apakah nanti bisa ada benefitnya? Ya bisa aja ya. Salah satunya yang paling minim mendapat misal contoh konversi SKS kalau misalkan masih ada yang SKS-nya kurang, contohnya kayak gitu. Ya kalau misalkan ada benefit yang terbesarnya biasanya kita suka menyediakan anggaran ya. Nanti kita cek dulu. Saya belum berani bilang ada anggaran atau tidak, tapi biasanya sebelum tahun-tahun sebelumnya sih ada. Begitu contohnya. Jadi bukan hanya sekedar pameran virtual aja, tapi juga termasuk kompetisi hasil karya mahasiswa. Nah, tahun lalu kebetulan kita nggak collab sama prodi tetangga tuh, seperti tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya kita pernah collab sama prodi sistem informasi, jadinya lebih banyak tuh yang produk yang dipamerkan. Nah, tahun lalu kita nggak collab, tapi juga produknya nggak sedikit, lebih banyak dari hari apa tahun ini. Karena tahun-tahun sebelumnya biasanya satu kelas atau sorry satu kelompok itu maksimal hanya 3 orang. Nah di tahun ini satu kelompok maksimalnya rekan-rekan diberikan kelonggaran biar agak lebih banyak kelompoknya ya. Jadi 5 orang per kelompok itu. Nah itu jadi nanti menjadi output atau tugas akhirnya dari perkuliahan P3TIK. Nah kalau saran saya karena ini biasanya nih di semester-semester akhir ini rekan-rekan ngambil MK-nya nih, MK-nya yang sebenarnya satu kali ngerjain bisa untuk tugas beberapa MK. Contohnya untuk kerja praktek yang ngambil skema proyek ya nanti ada sosialisasinya untuk kerja praktek ya. Saya nggak bicara di sini. Terus mata kuliah ini, terus ada juga yang mungkin sambil ngambil tugas akhir. Terus mungkin ada juga yang ngambil pemrograman atau spesifik di bidang peminatan seperti data science atau network spesialis itu. Nah, itu bisa dijadikan satu pekerjaan ya. Jangan dibikin beda-beda judulnya. Bisa aja jadiin satu satu sebuah satu job, satu task gitu, satu pekerjaan, satu tugas, tapi bisa digunakan untuk beberapa MK. Itu sangat-sangat diperbolehkan. Nah, karena waktu kita ngerancang kurikulum di awal-awal kita buat seperti itu biar beban tugasnya nggak terlalu banyak sebenarnya di semester akhir. Oke, jadi itu pengantar mata kuliahnya plus tugas akhirnya seperti apa. Kita tugas akhir itu bukan tugas akhir skripsi ya, tapi tugas akhir di mata kuliah ini. Kalau ada yang mau bertanya silakan sebelum kita lanjut. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Iya,
Ini kan dijelaskan terkait hasil akhirnya kan bentuknya pameran Mm-mm, dalam bentuk produk. mm-mm. Berarti tidak perlu membuat kayak laporan-laporan kayak gitu ya, Pak? Apa perlu kayak ada laporannya? Terima Oke, kasih. terima kasih Mas Selamat pertanyaannya. Bagus sekali. Baru tadi mau saya jelaskan abis ini ya. Tapi sudah ada yang nanya duluan. Yang disiapkan sebenarnya simple, nggak terlalu banyak ya. Jadi yang disiapkan oleh rekan-rekan semua itu, yang namanya sebuah proyek kan pasti tetap ada laporannya. Tapi ada tapinya nih, jangan langsung, wah bikin laporan juga. Banyak lagi nih kerjanya. Nggak, laporannya nggak kayak nyusun makalah yang puluhan atau ratusan halaman. Nggak kayak gitu ya. Jadi rekan-rekan semua ada sedikit dokumentasinya, karena dokumentasi proyek itu penting. Wajib harus ada. Kalau rekan-rekan sudah baca modulnya, ya di situ ada dijelaskan ya, ada dokumentasinya sampai dengan bahkan sampai dengan produknya ini sudah ke deliver digunakan oleh user tuh, yang sebelumnya ada user acceptance dan lain-lain. Nah, saya nggak minta dibuatkan itu karena nanti akan terlalu banyak. Pekerjaannya juga udah lumayan banyak ya. Salah satunya yang memang berat dan besar itu adalah produk ICT-nya nih, produk ICT-nya. Artinya teman-teman harus ngedevelop itu sampai jadi. Tapi nanti di tengah-tengah, kan kita ada ujian UTS, ada UASnya juga. Nah, di UTS itu apa sih persoalannya? Nah, di UTS itu saya minta teman-teman buat sebuah pitch deck. Pitch deck-nya ya. Ini salah tulis nggak sih ya, pitch deck itu? Kayaknya nggak salah ya. Nah, benar, oke. Jadi rekan-rekan nanti diminta untuk membuat sebuah pitch deck. Pitch deck itu apa? Pitch deck itu kayak presentasi visual proposal ringkas tapi bentuknya seperti ya untuk dipresentasikan ya, ya kita bilang aja ya dalam bentuk PowerPoint atau slideshow atau yang di Canva. Jadi bebas dibikin seperti proposal proyek yang sangat sederhana tapi bentuknya adalah presentasi, bukan proposal yang makalah detail banyak teks nggak. Jadi langsung bikin aja presentasi rencana proyeknya lah, simpelnya kayak gitu. Yang rekan-rekan nanti semua bebas mau bikin pakai PowerPoint, mau pakai Canva, mau pakai tools presentasi apapun dipersilahkan. Mau pakai AI untuk ngegenerate presentasinya boleh, yang penting sesuai sama produk ICT-nya. Nah, makanya sebelum bikin pitch deck ya berarti harus punya ide untuk produk ICT-nya apa, lalu dibuatkan pitch deck. Nanti saya akan kasih contoh, salah satu contoh pitch deck atau saya nanti akan coba bukakan di kelas yang sebelumnya yang sudah pernah membuat pitch deck. Pitch deck itu isinya dalamnya biasanya apa aja? Ya nggak banyak-banyak ya, biasanya cuma masalah, solusi, potensi pasar, model bisnis, tim, dan outputnya atau ya produknya apa gitu ya. Dan nanti ini untuk UTS nih, Pitek ini untuk UTS. Jadi laporan untuk UTS. Oke, laporan untuk UTS. Setelah itu kan produknya jadi. Nah, rekan-rekan semua wajib membuatkan sebuah poster produknya. Poster produknya kayak gimana? Nanti akan saya tunjukkan di contoh di internet ya, di browser. Nanti akan saya bukakan juga salah satu contohnya atau beberapa contohnya. Poster produk ya pasti memuat kayak kayak poster-poster penelitian lah ya. Kayak poster-poster penelitian kalau teman-teman langsung sekarang lagi ada yang buka browser ya boleh searching-searching. Contoh poster penelitian informatika atau sistem informasi atau gimana pun. Di dalamnya biasanya cuma ya nama tim, metode atau langkah yang dipakai untuk menjalankan penelitiannya atau em, menjalankan proyeknya, yang dimana sebelumnya dimulai dengan kenapa sih proyek itu diinisiat atau proyek itu dijalankan, ada masalah atau kebutuhan apa yang mau dipenuhi sehingga dijalankan tuh proyek untuk menjawab atau mencari solusi dari penyelesaian masalah yang jadi trigger atau alasan kenapa produk atau proyek ICT tersebut dijalankan dan dibuatkan produknya. Misalkan ada kebutuhan apa nih dari customer nih, butuh sebuah melengkapi proses bisnis yang ribet kalau dijalankan secara manual atau sulit dijalankan secara manual, butuh sistem terkomputerisasi. Nah, dijawablah dengan membuatkan sebuah produk IT. Atau sudah ada nih sistemnya tapi butuh pengembangan, harus ada ditambahkan fitur ini. Akhirnya dikembangkan produknya. Nah, contoh seperti itu. Nah, poster produknya gitu aja, simple, cuma satu halaman A4 ya, atau ya rekan-rekan bisa bikin dengan dimensi yang berbeda, tapi intinya isinya hanya seperti itu aja. Dan ini untuk UAS nih, poster produk. Yang satu lagi adalah video demo. Nah, selain nanti ikut pameran, tapi teman-teman punya satu video demo
Ini tujuannya banyak nih video demo ini. Salah satunya tadi untuk dokumentasi atau laporan produknya. Yang kedua untuk branding Unsianya. Makanya nanti kita upload ke YouTube judulnya nama produk pameran hasil karya mahasiswa Unsia. Hashtagnya ada kuliah online, Formatika, Unsia pameran hasil karya mahasiswa. Itu video demonya ya tentang demo produknya aja, produk ICT-nya apa didemokan, fitur apa, eh, informasi utama dari produknya ya, produk ini apa, terus fitur-fitur unggulannya dan segala macam lah ya. Jadi seperti video demo produk pada umumnya aja, nggak terlalu rumit, nggak ada harus ada ininya, enggak. Teman-teman atau rekan-rekan semua bebas berekspresi untuk video demonya. Nah, untuk video demo dan poster produk ini harus ada sebelum pelaksanaan pameran hasil karyanya. Dan ini juga dua ini akan diupload di laporan UASnya. Itu dia. Bisa menjawab ya, Mas Selamat ya? Baik, Pak. Makasih. Oke. Nah, terus untuk contoh pitch deck-nya, apakah ada? Ini mudah-mudahan sudah terlihat saya share screen. Oke, ini sorry ada beberapa logonya. Saya skip aja deh logonya. Nah, ini contohnya salah satu proyek saya yang saya pernah jalankan untuk satu daerah. Tadi udah kelihatan kayaknya sih. Ya contohnya untuk di Kabupaten Tangerang lah ya. Ini masih dalam tahap negosiasi sih ya. Udah masuk tendernya dan segala macam. Ya saya open aja lah ya. Nah, tapi di sini saya di bawah salah satu organisasi atau ormas juga. Oke. Nah, kalau ini karena di pemerintahan ya, jadi agak sedikit ya banyak formalitas dan segala macam ya lah ya. Nah, pitch deck yang rekan-rekan buat nggak sampai kayak gini kok, gitu ya. Nah, kalau saya kan ada landasan hukumnya, relevansi dengan si daerahnya, contoh Kabupaten Tangerang, latar belakang, dan lain-lain. Biasanya rekan-rekan cuma bikin latar belakang, gambaran umum masalah, solusi yang ditawarkan, keunggulan utama, fitur utama, terus, nah ini kan ini terlalu ribet ya. Ya rekan-rekan nggak sampai sebegininya lah ya. Nanti kita atau saya bukakan contoh roadmap pitch deck yang sudah dibuat sama rekan-rekan sebelumnya di kelas sebelumnya. Nah, sebenarnya isinya cuma kayak gini aja. Ini juga harusnya nggak gini karena permintaan ya biasa ya kalau di pemerintah. Jadi akhirnya mau nggak mau jadi banyak teks gitu. Ini nggak boleh sebenarnya terlalu banyak teks kayak gini itu. Nah, yang kayak gini-gini kan lebih simpel ya, gambaran umum masalahnya, terus solusi yang ditawarkan, keunggulan utama, fitur utama aplikasi. Ini yang harusnya ada di pitch deck tuh. Terus skema implementasi boleh lah. Tapi ini kayaknya nggak terlalu ini juga ya. Harusnya nggak terlalu banyak teks ya. Ingat presentasi atau PowerPoint ya cuma poin-poin aja yang benar-benar dikuatkan untuk ditonjolkan. Penjelasan lebih lanjut ya nggak usah. Nah kalau versi simpelnya dulu pernah saya buat. Hmm, eh bukan ini. Oke saya bukakan yang punya kelas sebelumnya aja deh. Di Ganjil 2024-2025. Oke. Mudah-mudahan dokumennya masih ngeling ya. Biasanya nih karena udah lewat linknya ya hilang itulah. Wah ini masih bisa dibuka nggak ya? Saya agak lupa di bagian tugas yang mana ada pitch deck tuh. Sorry ya. Kalau udah kebanyakan kelas udah gini nih. Oke, ini salah satu contohnya ya. Dari siapa nih? Nama mahasiswanya Mas Indra Purnomo. Nah ini dia contohnya, judul proyeknya nih.
aplikasi list hardening server Linux Ubuntu server. Nah, dia bikinin pitch deck-nya kayak gini. Alasan dan tujuan project, nilai pemanfaatan produk, keunikan produk, metode pengembangan, project management tools-nya. Nah, kayak gini-gini aja sih. Nah, ini sebenarnya lebih ke arah report ya, bukan pitch deck karena ya saya tetap menghargai, saya kasih tetap kasih tetap apa tetap kasih nilai lah. Nah, ini nggak kebuka nih. Untuk ngedownloadnya agak males ya. Saya memorinya juga udah penuh. Ntar cari yang satu lagi di genap ya. Ini yang pitch deck bukan ya? Oke, betul. Kita coba lihat salah satunya lah. Nah, kayak gini. Tapi ya lebih di interaktif kan ya nanti bikin ya. Jadi salah satu contoh pitch deck juga yang dibuat nih sama kelompok di kelas sebelumnya. Ini yang lebih ke arah network ya. Solusi infrastruktur dan monitoring jaringan cerdas untuk industrial manufacture. Terus kalau kita lihat lagi yang lainnya, yang dapat 100 lagi. Nah, ini judulnya Smart Door. Ya, pitch deck-nya kita lihat ya. Ada. Oke lah. Sebenarnya kalau bikin pitch deck yang bagus tuh, yang gitu lah ya. Contoh pitch deck aplikasi. Nah, rekan-rekan nanti bisa lihat di sini atau searching dengan keyword ini nanti akan dikeluarkan banyak sekali hasilnya termasuk template-nya juga ada nih. Saya sering juga pakai template-template yang memang di-generate sama AI. Terus ya saya juga nggak bohong ya, sering menggunakan AI juga kok. Kadang-kadang malas kalau nggak desain sendiri karena saya juga memang paling lemah di bagian UI design gitu ya. Kalau orang back end biasanya begitu. Itu alasan aja sih sebenarnya. Nah, ini banyak lah contoh-contoh pitch deck-nya. Udah memang kebutuhan AI itu Pak. Untuk tanya, Jadi mau nggak mau tetap paksain harus bisa itu ya. iya Nah, Pak. ini contoh nih, feedback for example startup. Terus lagi ada nih, feedback untuk PowerPoint. Nah, ini contohnya kan yang untuk mobile apps nih itu ya. Sampai dengan ada ada mock-up-nya juga dan lain-lain. Nah, rekan-rekan bisa ke sini. Ini kalau nggak salah saya pernah pakai template ini, ya alhamdulillah pernah berhasil juga sih. Walaupun template download gratisan ya lumayan lah ya. Daripada suruh bikin sendiri, pusing saya. Paling lemah saya pokoknya kalau udah disuruh ngedesain-desain. Nah, ini juga untuk startup, banyak sekali nih contohnya. Memang sih kalau untuk pitch deck biasanya startup-startup, tapi ya produk-produk IT juga ya ada juga lah pitch decknya. Ngapa enggak gitu. Nah, jadi nanti rekan-rekan bisa searching, explore secara mandiri contoh-contoh pitch deck itu seperti apa sih. Jadi untuk laporannya sekali lagi nggak terlalu banyak ya yang dilaporkan sama rekan-rekan semua. Cuma ini aja di LMS nanti yang akan diupload. Sebenarnya cuma ini nih. Nah, tiga aja pitch deck-nya itu nanti UTS sudah harus ada. Terus poster produk sama video demo ya sebelum pameran atau sebelum UAS sudah diupload dan diuploadnya nanti di bagian UASnya gitu. Nah, pelaksanaannya biasanya kapan untuk pelaksanaan pameran hasil karyanya? Pelaksanaan hasil karyanya, pameran hasil karya itu biasanya 1 minggu sebelum UAS. Paling telat adalah di akhir minggu masa UAS. Itu. Karena kan tetap memang harus di entry nilai ya. Dan entry nilainya nggak boleh lebih jauh dari setelah pelaksanaan UAS nanti keburu ditutup. Jadi pelaksanaannya kita lihat estimasinya untuk tanggalnya. Nah, balik lagi ke kelas ganjil. Nah, di sini jadwalnya kita lihat ya UAS jadwalnya kapan nih?
Oke, jadwal UAS itu di kalau di by system ya 31 Januari, tapi ini kan belum dimasukin. Kita tahu ujian kita itu 2 minggu. Nah, contoh ini nih, UTS-nya kan 6 Desember, tapi sesi 9-nya 13 Desember. Ini biasanya kan akan mundur 1 minggu. Nah, berarti pelaksanaan UASnya juga akan mundur 1 minggu. Jadi, estimasi pelaksanaan untuk pameran hasil karyanya adalah di minggu 1 atau minggu kedua bulan Februari tahun 2026. Oke, jadi di note untuk estimasi pelaksanaan pameran hasil karyanya adalah di minggu ke-1 atau kedua bulan Februari tahun 2026. Yang nanti akan kita umumkan lebih lanjut setelah UTS nih biasanya nih kita sudah punya jadwal fixnya. Dan ini juga salah satu integrasi kegiatan dari kegiatan Prodi yang ada hubungannya dengan program kerja di Hima. Jadi nanti saya akan collab juga sama teman-teman Hima, Himatika ya, Himpunan Mahasiswa Prodi Informatika Unsia untuk pelaksanaan pameran hasil karyanya. Nah, nanti akan diumumkan fix tanggalnya kapan pelaksanaannya dan saya mohon untuk rekan-rekan semua begitu nanti ada pelaksanaan fixnya di tanggal berapa, aktivitas yang lain tolong di ini dulu ya. Ngalahkan dulu lah dengan aktivitas ini. Saya nggak mau bilang ditinggalkan atau apapun ya. Kalau bisa prioritas di sini dulu. Karena ini ya acara kita bersama lah semuanya. Ya, minimal kita bisa ada di situ. Apalagi untuk peserta kelasnya wajib untuk bisa ada dan aktif. Kalau kayak misalkan pengunjung ya kan masih bisa nyambi yang lain. Tapi kalau misalkan peserta inti kelasnya, apalagi yang memamerkan, masa iya cuma nongkrong doang ada aja, tapi nanti kalau misalkan ada pengunjung yang datang nanya-nanya produknya, nggak direspon kan gimana? Jadi mohon untuk kesediaannya meluangkan waktu di acara pameran. Dan biasanya nggak seharian, paling cuma beberapa jam aja. Contoh misalkan dimulai dari jam 9, ya estimasi jam 1 itu sudah selesai. Terus kalau misalkan kita lebih pagi lagi, contoh di tahun sebelumnya itu kita lebih pagi lagi dari mulai jam 8, nah itu jam 12-an, nah itu udah selesai juga. Jadi nggak nyampe 1 hari full kok ya. Karena biasanya pamerannya itu untuk pameran intinya ya paling 1,5 jam sampai 2 jam. Ditambah bla 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 pembukaan, penutup, pengumuman pemenang gitu ya. Ya kurang lebih 1 jam lagi, jadi total 3 jam sampai 4 jam lah efektifnya. Dan itu kan nggak nyampe 1 hari full. Jadi mohon untuk diluangkan waktunya dan diprioritaskan untuk kegiatan tersebut. Oke, satu lagi yang mau disampaikan, nilai dari mata kuliah P3TIK ini tidak ada nilai selain nilai A. Oke, jadi tidak ada nilai selain nilai A. Nilainya hanya A. Terus berapa sih Pak poinnya? Apakah dengan 180 yang ada di transkrip rekan-rekan semua itu cuma nilai huruf dan nilai mutu. Berapapun nilainya yang dilihat cuma nilai huruf dan nilai mutu untuk menentukan IP dan IPK. Jadi sekali lagi tidak ada nilai lain di mata kuliah ini selain nilai A. Catatannya adalah yang menyelesaikan mata kuliahnya sampai dengan menjalankan pameran hasil karyanya. Terus kalau misalkan ada yang nggak menjalankan pamerannya, oke berarti nilainya ya tidak ada nilainya. Ya kalau tidak ada nilainya rekan-rekan bisa ngira sendiri ya, ya otomatis gitu aja. Jadi kalau yang sudah menyelesaikan semuanya sampai dengan dipamerkan apapun produknya dipamerkan aja. Itu adalah hasil karya rekan-rekan semua. Saya nggak harap bilang nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai itu, nggak boleh pakai ini. Teman-teman atau rekan-rekan pasti tahu ya. Maksud saya seperti apa yang nggak misalkan ada yang bilang nggak boleh pakai ini, boleh mau pakai tools apapun, mau generate pakai apapun, yang penting tahu yang dibuat apa bisa menjelaskan. Itu aja. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Izin Pak, Ya, silakan. suara saya terdengar Pak Ariat. Aman, terdengar. Ya, izin Pak Ariat. Saya kan bekerja di bidang. Halo Pak. Iya, halo, halo, lanjut, lanjut. Ya, saya kan bekerja di bidang mining industri ya Pak. Mm-mm. Nah, kendala kami itu karena kami menghandle berbagai site, Mm-mm. sehingga untuk menentukan stok yang ada di setiap branch itu kesulitan. Nah, apakah bisa Project TIK ini menggunakan Power BI yang kami olah menggunakan sebuah metode misalnya ARIMA gitu Pak untuk menentukan stok
yang ada di setiap cabang berdasarkan data historis sebelumnya. Apakah itu termasuk dalam proyek ini juga bisa masuk, Pak? Masuk, boleh. Jadi yang tadi sebelumnya saya sampaikan nggak harus bentuknya apps, gitu ya. Terus rekan-rekan yang di network gimana Pak? Biasanya network kan nggak bikin aplikasi. Ya kan kayak simulasi infrastruktur boleh, simulasi topologi jaringan boleh. Terus misalkan contoh Mas Asmi ada penggunaan alat bantu tapi menyelesaikan sebuah permasalahan dengan teknologi gitu kan. Nah, itu juga salah satu produk IT yang boleh banget untuk dipamerkan atau dijadikan produk ICT di mata kuliah ini. Baik, terima kasih banyak Pak Riyad. Oke. Jadi bukan intinya harus menghasilkan suatu produk baru ya. Kalau misalkan ada yang tadi menggunakan tools alat bantu tapi ya ada metodenya dikit, ada algoritmanya dikit. Intinya menggunakan teknologi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau persoalan. Nah, itu adalah produk IT. Ada yang mau bikin apa contohnya games boleh. Terus ada lagi tadi yang saya bilang multimedia interaktif. Multimedia interaktif itu maksudnya apa, Pak? Nah, rekan-rekan ada yang bikin kayak misalkan sebuah video pembelajaran menggunakan animasi atau apapun ya. Jadi multimedia yang kaya dengan komponen-komponennya tuh. Ya bukan cuma kayak video dubbing, slideshow begitu doang itu nggak boleh. Jadi tetap ada yang dikerjakan kayak misalkan bikin animasinya. Ya intinya kayak misalkan contoh bikin kartun. Nah, itu boleh. Ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Belum ada, Pak. Kalau dari saya cukup sih, Pak. Udah cukup jelas ya? Cukup jelas. Mm-mm. Saya Pak izin, Oke, boleh silakan. pertanyaan sederhana sih Pak Mm-mm. terkait di decknya itu Pak, di pitch deck yang dibuat itu berarti perlu dipaparkan juga ya Pak untuk tech atau teknologi yang kita pakai untuk membuat Oh karya ini iya. itu perlu dipaparkan juga Pak. Yang misalnya kalau kami membuat mobile app itu Mm-mm. menggunakan entah itu Flutter, entah itu framework Electron atau plugin apapun itu juga Betul, betul. semuanya perlu dipaparkan Pak. Betul, tapi dipaparkannya di pitch deck dan satu lagi pada saat di demo sih nggak betul ya. Poster gitu. Dan nanti kalau pada saat pameran ada yang nanya ya baru dijelaskan gitu aja. Oke. Kalau untuk project ini sendiri itu Kak, ada Mm-mm. penilaian tertentu lagi nggak Pak? Penilaian lebih spesifik. Sebagai contoh, Mm-mm. misalnya kelompok, ini contoh aja sih, kelompok kami membuat prototipe juga Mm-mm. sebelum masuk ke fase slicing membuat programnya secara real. Mm-mm. Jadi kan ada yang seperti yang Bapak singgung sebelumnya itu kan kita bisa buat desain UI UX-nya itu. Jadi nanti di pitch deck atau pas demonya itu kita demokan juga proses membuat prototypingnya, kemudian result di akhirnya itu kita langsung showcase hasilnya seperti itu Pak. Mm-mm. Berarti terbolehkan juga Pak ya. Perbolehkan. Nah, kalau untuk bicara nilainya agak ini ya, komponen penilaiannya. Karena tadi saya sudah sampaikan semua rekan-rekan yang berhasil memamerkan hasil karyanya, apapun bentuknya, itu nilainya semua otomatis A. Jadi kalau saya, komponen penilaian adalah outputnya achieve nggak, itu aja udah. Jadi yang sudah direncanakan di awal itu, misalkan yang mau develop apa, judul projectnya apa, nama produknya apa, dan ke terbentuk nggak ada outputnya nggak udah ada itu udah nilainya itu aja pokoknya penilaian saya cuma proyeknya berhasil dijalankan atau tidak kalau berhasil dijalankan sampai pameran ya udah dapat nilai otomatis A semua. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya thank you. Terus di chat hadir offline
Pamerannya kita virtual, nggak pameran offline ya. Pameran virtual aja. Pakai toolsnya ya kita masih pakai tools Zoom ya. Saya juga sebenarnya pengennya kayak yang ada AR-nya, AR-nya gitu ya, augmented reality-nya atau ya kayak virtual virtual beneran tapi ya kayaknya belum lah ya. Karena ya kita tahu lah itu salah satu tools yang mahal. Nah, tapi tim IT Unsia juga lagi ngedevelop banyak sistem mandiri. Selain Siakat yang pengen punya mandiri, LMS yang pengen punya mandiri, juga support-support sistem yang lainnya. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya sih sudah bisa seperti itulah ya. Karena kita ini kan kelas model kuliahnya adalah full online learning. Jadi tidak ada offline sama sekali di kegiatan pembelajaran. Inti kegiatan kita itu kegiatan pembelajaran atau kegiatan perkuliahan itu tidak ada offline sama sekali. Kecuali ada event-event lain yang ada offline lah itu di luar proses utama gitu ya. Jadi pamerannya online. Silakan jika ada lagi mau tanyakan sebelum kita akhiri. Mudah-mudahan sudah jelas semua, sudah clear semua dan siap untuk mendevelop projectnya. Aman ya? Oke, kalau aman semua, mudah-mudahan dapat dimengerti. Output perkuliahan kita di mata kuliah P3TK ini adalah sebuah produk ICT yang nanti akan dipamerkan secara virtual di akhir perkuliahan yang nanti jadwalnya akan diumumkan lebih lanjut, tapi estimasinya adalah minggu ke-1 atau minggu kedua bulan Februari tahun 2026. Jadi rekan-rekan semua masih punya berapa bulan nih? November, Desember, Januari, ya kan? 3 bulan efektif ya, kurang lebih 3 sampai 4 bulan lagi untuk bisa mendevelop atau menjalankan proyeknya dan menghasilkan outputnya berupa produk ICT. Itu ya kita nggak usah yang wah-wah produknya ya. Sekali lagi untuk produk ICT itu yang harus diperhatikan adalah ketepat gunaannya dan pemenuhan kebutuhan. Proyek yang sederhana tapi benar-benar memenuhi semua sebuah kebutuhan atau menyelesaikan sebuah masalah itu nilainya lebih good ya dibandingkan dengan kalau pengalaman saya mungkin ada pengalaman yang lain yang beda gitu misalkan wah kalau nilai lebihnya banyak ya berarti proyeknya lebih bagus ya itu bebas-bebas aja penilaian kita bisa berbeda tapi yang utamanya adalah sebuah solusi itu diciptakan untuk menyelesaikan masalah intinya gitu aja jadi selesaikan masalah atau kebutuhan yang bisa dipenuhi beres lah gitu aja makanya nanti sebelum bikin produknya research dulu atau cek dulu riset dulu ya masalah apa nih yang mau diangkat nih di permasalahan rekan-rekan mahasiswa juga mungkin banyak lah contohnya kayak misalkan banyak yang sering lupa nih ada tugas ini nge-manage waktu perkuliahan sulit dan segala macam mungkin bisa diselesaikan dengan produk IT gitu contoh lagi tadi agak lupa saya siapa yang tadi di mining gitu ya untuk pengelolaan stok itu sering keteter atau sulit dilakukan ya akhirnya menggunakan satu produk IT yang udah jadi tapi dengan memasukkan algoritma contohnya time series kayak ARIMA nah itu juga terpenuhi kan yang penting kebutuhannya atau masalahnya bisa diselesaikan nah itu aja pesan saya untuk ngedevelop projectnya jadi nggak harus yang kayak wah-wah banget yang utamanya adalah menjawab sebuah masalah memberikan solusi dari sebuah masalah. Oke, itu aja dari saya. Kita insya Allah ketemu lagi di minggu depan atau minggu ketiga ya. Karena untuk sinkronnya mata kuliah P3TK ini paling ngebahas progress project aja. Dan persiapan nanti untuk pamerannya. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berakhir pekan semua. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Makasih.